Oke, kembali lagi dengan saya Julian Fikri. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi 5. Sekarang kita diberikan contoh soal mengenai balok di atas dua tumpuan dengan beban terpusat, tetapi salah satunya ada yang miring. Bisa dilihat di sini. Ada satu yang membentuk sudut 45 derajat, ya, seperti itu. Di sini kita sudah diberikan spesifikasinya balok di atas dua tumpuan sendi, kemudian tumpuan roll, jarak-jaraknya sudah ada semua, sudutnya juga sudah ada. Kita bisa selesaikan satu per satu. Oke. Nah, pertama-tama kita harus memecah dulu gaya yang ada di sini adalah gaya P3 ya. P3 itu arahnya miring dengan sudut 45 derajat ke arah kiri ya, ke arah titik A ya. Jadi ini kita bisa pecah menjadi P3V atau P3 yang arah vertikal dan P3H yang arah horizontal ya. Untuk menjadikannya gaya vertikal, kita bisa mengkalikan dengan sin alfa. Dengan sudutnya, sudut alfa itu 45 derajat. Kemudian untuk yang gaya arah horizontal, kita bisa mengkalikan dengan cos alfa ya. Alfanya 45 derajat. Seperti itu. Didapatkan nilai 1,767 ton ya untuk kedua gaya ini. Nah, kenapa sama? Karena sin 45 derajat dan cos 45 derajat itu nilainya sama, yaitu sekitar 0,707 ya. Lain halnya apabila sudutnya di sini menjadi 30 derajat atau 60 derajat ya, nanti beda hasilnya. Oke, kita lanjutkan mencari reaksi perletakan ya. Reaksi perletakan di sini atau reaksi tumpuan di sini ada titik A dan titik B ya. Kita selesaikan. Di sini kita gunakan persamaan sigma momen sama dengan 0 ya. Kita pilih titik B seperti biasa, titik B dulu kita jadikan titik acuannya, kemudian gaya-gaya yang ada kita arahkan ke titik B. Ada RA di sini ke titik B, kemudian ada P1, ada P2 dan ada P3 vertikal. V3 horizontal gimana? Ini bisa kita kalikan juga, tetapi karena dia berada tepat di titik B, dia tidak ada jarak. Jadi dikali 0. Jadi sama aja, tidak perlu kita masukkan ya. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Di sini ada RAV searah jarum jam, dia positif. Ada P1 dengan jaraknya 8 dikurang 25 ya. Berarti di sini 8. P1 itu berarti di sini ya. Nah, 8 dikurang 2,5 ya. Ini jarak P1. Dan seterusnya ya, seperti sebelumnya. Kemudian untuk mencari RAV, 8-nya kita menjadikan pembagi ya. Kemudian didapatkan nilai sebesar 2,1126 ton untuk RAV. Nah, kemudian kita mencari reaksi di titik B. Untuk mencari reaksi titik B, kita gunakan persamaan momen di titik A. Jadi titik A-nya yang kita pegang. RBV-nya kita arahkan ke titik A, itu minus ya, karena kebalikan dari arah jarum jam, sedangkan P3V itu positif, P2 itu positif, dan P1 itu positif. Kita masukkan nilai-nilainya, minus, plus, 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 jangan lupa jarak-jaraknya ya, kita ukur dari gayanya menuju ke titik A. Ya, nah karena perhitungan, jadi semuanya kita pindahkan ke sebelah sama dengan menjadi minus, 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 kemudian pembaginya adalah 8. Didapatkan minus RBV sama dengan minus 3,1544. Atau kita bisa coret minusnya di kedua sisi menjadikan RBV itu sama dengan positif 3,1544 ton. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai RA dan RB, kita bisa cek apakah dia seimbang atau tidak. Nah, karena di sini ada gaya horizontal ya, ada P3H, kita harus mencari reaksi horizontal terlebih dahulu ya. Kalau yang struktur sebelumnya itu tidak ada gaya yang horizontal, maka tidak perlu dicari. Karena sekarang ada, kita perlu cari. Kita lihat di sini arah gaya horizontalnya itu ke kiri ya. Oke, kita gunakan salah satu persamaan dari keseimbangan gaya-gaya adalah sigma gaya horizontal itu harus sama dengan 0.
Gaya horizontal ada apa saja? Karena di sini ada gaya P3H, pasti ada RAH. Kenapa RAH itu cuma ada di titik A? Karena di titik A itu tumpuannya adalah sendi. Tumpuan sendi itu dia bisa menahan gaya vertikal dan horizontal. Sedangkan tumpuan roll itu tidak bisa menahan gaya horizontal. Dia cuma gaya vertikal saja. Seperti itu. Di RAH-nya berada di titik A ya. Kemudian kita masukkan ada nilai RAH, kemudian P3H. P3H ini kita langsung asumsikan minus karena dia ke arah kiri ya. Ke arah kiri itu minus, sedangkan kalau ke arah kanan itu plus. Oke, kita masukkan nilainya. Ternyata RAH-nya itu sama dengan P3H. P3H-nya kita pindahkan ke sebelah sama dengan RAH sebesar 1,767 ton. Oke, nah tadi kita lanjutkan kita mengecek struktur kita ini dalam kondisi seimbang atau tidak gaya-gaya aksi dan reaksinya ya, dengan menggunakan prinsip atau persamaan sigma gaya vertikal itu harus sama dengan 0 ya, atau kita bisa bandingkan gaya aksi dengan gaya reaksi itu harus sama. Oke, kita masukkan, ternyata nilainya sama ya, itu berarti dia seimbang seperti itu ya. Oke. Setelah kita mendapatkan reaksinya, kita bisa memulai mencari gaya dalamnya. Nah, di sini untuk yang pertama kita bisa mencari momen ya. Momen seperti biasa kita asumsikan dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan, ini titik A, ini titik B. Titik B. Tadi ada gaya P1, P2 dan P3. Nah, P3V, ada P3 H ya. Ini P2, ini P1. Tinggal kita kalikan saja. Pertama di titik A itu sama dengan ada RAV di sini ya. Ada RAV. Di sini ada RBV. Kita kalikan dengan jaraknya karena RAV itu pas di titik A sama dengan 0 ya. Kemudian ada pada saat di titik C itu ada RAV ke titik C, kemudian ada P1 ya. P1 jaraknya 0 karena berhimpitan dengan titik C. Jadi nilainya 5,2815. Kemudian pindah lagi ke titik D, itu ada RAV, kemudian ada P1 ya. Arahnya jangan lupa positif dan negatifnya. RAV jaraknya 5 ke titik D, sedangkan P1 jaraknya 5 dikurang 2,5. Nah, kemudian ada P2 juga tapi jaraknya 0 ya, karena berhimpitan dengan titik D. Kemudian di titik E, di sini kita lihat RAV-nya itu ke titik E itu jaraknya adalah 6,5, kemudian P1-nya itu ke titik E adalah 6,5 dikurang 2,5, dan P2 itu ke titik P3 ke titik E itu adalah 6,5 dikurang 5. Nah, kemudian di titik E itu berhimpit ada P3V. Jaraknya adalah 0 ya, didapatkan nilai 4,7319 ton meter. Nah, terakhir kita di titik B, semua gaya-gayanya kita arahkan ke titik B ya. P1, P2, P3V. Didapatkan nilai-nilai seperti ini. P1 jaraknya, P2 jaraknya, P3V jaraknya, RBV 0. Sebenarnya bisa ditambahkan lagi di sini. Kita kurangkan atau tambahkan itu P3H, tapi jaraknya 0 sama aja, tidak dimasukkan. Seperti itu ya. Masalah. Oke, setelah selesaikan dapatkan 0 ton meter. Jadi terbukti bahwa di titik B dan titik A momennya itu sama dengan 0 ya. Nah, kita bisa gambarkan diagramnya itu berbentuk seperti ini ya. Nah, langsung garis tegas saja kita tarik 0, 5,29 kita tarik garis lurus. Kemudian di titik D 6,813 tarik garis lurus ke titik E juga dan balik ke titik B 0 karena dia ke arah bawah menjadi positif. Seperti itu ya. Selanjutnya ada gaya lintang. Nah, kita mencari gaya lintang di sini
Seperti tadi dari titik A ke titik B ya urutannya. Pertama ada RA naik sebesar 2,1126, kita bergeser ke titik C, ada P1 turun, apakah dia minus atau tidak? Oh, ternyata belum. Kalau kita kurangi 1,5, terus ke titik D, ada lintang di titik D, sama dengan DC tadi, langsung saja dikurangi dengan 2 ton. Berarti dia sudah menjadi minus 1,3874. Kemudian bergeser lagi ke titik V. Di sini ada P3V turun lagi ya, P3V turun lagi, kemudian balik ke RB, itu dibalas dengan RB sebesar 3,15 ya, menjadi 0 di sini ya. Jadi bagian sini itu adalah negatif, bagian di sebelah kirinya adalah positif. Kita bisa lihat hasil gambarnya ya. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Titik A, C, D, E, dan B ya. Kemudian terakhir kita ada mencari gaya normal ya. Gaya normal itu kita gunakan persamaan sigma, gaya horizontal harus sama dengan 0 ya. Otomatis di titik A itu ada apa? Ada RAH tadi ya. Nah, ada RAH. Berarti gaya normal di titik C itu sebesar adalah minus dari RAH. Kalau kita ubah, pindahkan ini ke sebelah sama dengan, berarti dia menjadi tekan ya, seperti itu. Kemudian ke titik C, pindah ke titik C, dia tetap sama masih, karena di sini ada RAH, tidak ada gaya yang melawannya, ditambah dengan 0, jadi dia tetap tekan. Jadi kita bisa gambarkan, misalnya ini RAH, sampai ke titik C tetap RAH, ke titik D juga ternyata masih tetap RAH karena belum ada gaya, sampai ke titik E dibalas oleh P3H. Nah, di titik E. Di titik E itu ada P3H. Nah, ini gaya normal di titik DE ya, dibalas oleh ada gaya normal kembali ke 0 ya. Sampai ke titik B itu tetap 0. Jadi bisa kita gambarkan gaya normalnya itu berbentuk seperti ini. Nah, ya. Jadi dari awal dia 0, kemudian ada RAH tadi ya, minus karena arahnya kemudian ke sini terus sampai ke sini ya. Nah, karena di sini muatannya negatif berarti dia tekan. Tekan itu berarti gayanya ke arah menekan dari si batang ya. Nah, bisa kita lihat ya. RA-nya itu positif, ininya negatif, RB-nya negatif. Bukan RB, apa maksudnya? Gaya P3H tadi ya. P3H ini itu gayanya negatif. Jadi dia menekan. Nah, nanti bisa aja kejadian dia positif. Misalnya kayak seperti ini, gayanya di atas positif. Berarti dia menarik. Kemungkinan RAH-nya ke sana negatif. Nah, P3-nya itu positif. Jadi dia menarik dari si batang. Seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita gambarkan semua dari gaya-gaya dalamnya itu menjadi diagram seperti ini. Nah, satu talikan garis lurus, semuanya berada di titik yang sama, titik A, C, D, E, B. Ya, nah seperti itu ya. Inilah hasil akhirnya ya, berupa diagram gaya-gaya dalam. Oke, sampai di sini pembahasan materi 5 kita. Terima kasih.